debat-debat soal ijazah asli atau palsu, saya teringat kepada satu cerita anekdot. Ada seseorang ingin melamar pekerjaan, lalu dia pergi ke tempat fotokopi untuk fotokopi ijazah sarjananya. Lalu karena terburu-buru, dia segera mengambil dokumen-dokumen fotokopi itu dan terburu-buru ke tempat kantor dia akan melamar dan menyerahkan kepada HRD. Sebelum dia diwawancara, HRD mau meriksa dokumen-dokumen itu dan ditemukan ternyata ijazah aslinya tertinggal di tempat fotokopi. Karena itu dia segera cepat-cepat jalan ke tempat fotokopi dan dengan terburu-buru dia bertanya kepada tukang fotokopi, "Mas, aslinya mana?" Lalu tukang fotokopi dengan tenang, dengan senyum menjawab dia, "Mas, saya aslinya Solo." "Bukan itu, saya tanya ijazah." "Oh, ijazah." Lalu kemudian menyerahkan ijazah yang asli kepada dia dan dia kembali ke tempat melamar pekerjaan. Nah, kalau kita lihat dari cerita ini sebenarnya kita belajar tentang asumsi. Bagi tukang fotokopi ketika mendengarkan kata aslinya mana, dia memikirkan tentang asal daerahnya. Sedangkan bagi si penanya, si pelamar pekerjaan ketika bertanya tentang aslinya mana, dia sedang mengasumsikan tentang ijazah yang dia titipkan untuk difotokopi di situ. Asumsi atau di dalam bahasa yang lebih mendalam disebut sebagai presuposisi, itu adalah hal yang sangat penting. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada asumsi. Pada waktu kita berdoa sebelum makan, kita berdoa kepada Tuhan bersyukur, tindakan religius yang sederhana ini mengasumsikan bahwa kita percaya makanan berasal dari Allah. Kita percaya bahwa makanan itu adalah anugerah Tuhan dan kita percaya bahwa tindakan bersyukur itu adalah hal yang harus dilakukan. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Maka kita percaya bahwa di balik setiap agama selalu ada asumsi Allah itu ada dan Allah menghendaki supaya manusia berhubungan dengan Allah. Di dalam teologi Alkitab kita belajar bahwa ada beberapa asumsi dasar atau presuposisi yang harus diyakini, yang harus dipegang ketika kita belajar tentang teologi atau belajar tentang Allah. Yang pertama, Allah ada. Yang kedua, Allah berdaulat. Yang ketiga, Allah berfirman. Yang keempat, Allah berpribadi. Atau kalau kita susun kembali, yang pertama adalah Allah ada, yang kedua Allah berpribadi, yang ketiga Allah berdaulat, yang keempat itu adalah Allah berfirman. Kita tidak bisa berbicara tentang teologi Kristen, teologi Alkitab kalau Allah itu tidak ada. Teologi Alkitab mengasumsikan bahwa Allah itu ada. Yang kedua, Allah itu berpribadi, bukan Allah yang mati, Allah yang hidup, Allah yang berfirman, Allah yang mendengarkan doa, Allah yang bertindak, dan seterusnya. Yang ketiga adalah asumsi bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Dan yang keempat adalah Allah berfirman. Di sini asumsi-asumsi dasar inilah yang kita pegang ketika kita berteologi, secara khusus teologi Kristen atau teologi Alkitab.